semuanya, duit, keluarga, kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera, itu semua berkat, saudara. Tuhan Yesus mengatakan, aku memberkati engkau. Jadi kalau saudara saat ini mengalami kesusahan, Anda bingung, ingat kata-kata itu. Ingat cerita tentang Lazarus ini. Tuhan sampai mengatakan, bukankah sudah kukatakan? Kalau Tuhan sampai mengatakan itu, berarti kalau saya katakan, gue udah bilangin lu berapa kali? Berarti Tuhan itu, aduh ini anak gimana sih? Udah dikasih tahu kok, gak nurut. Masa gue harus ngomong sekali lagi? Ini berarti Tuhan Yesus benar-benar menekankan bahwa sudah kukatakan bahwa jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jika saudara percaya bahwa Anda akan melihat kemuliaan Allah di dalam kehidupan Anda. Amin. Katakan kiri kanan saudara, saya melihat kemuliaan Allah dalam hidup kamu. Katakan yang benar, jangan cuma ngomong. Amin. Build their confidence, amin. Supaya mereka bisa percaya diri bahwa Tuhan, bahwa kemuliaan Allah ada di dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Dari beberapa cerita yang saya kasih tadi, saya mengambil kesimpulan bahwa kita sebagai manusia, saya sendiri juga, dalam menghadapi hidup ini, dalam menghadapi masalah, kita cenderung untuk gak mau menunggu Tuhan. Ada perbedaan be still and be quiet and not doing anything. Saya gak tahu bahasa Indonesianya, cuman be still itu tenang, and diem aja sama gak ngelakuin apa-apa adalah dua hal yang sangat berbeda. Satunya be still. Be still itu contain atau mengandung damai sejahtera, joy. Jadi waktu Anda menunggu Tuhan, Anda mempunyai damai sejahtera karena apa yang Anda lihat di depan kaca adalah aku diberkati oleh Tuhan. Kemuliaan Allah ada di dalam aku. Aku percaya bahwa Tuhan ada di dalam hidup aku. Kalau yang satunya be quiet and not doing anything, atau duduk diam, penuh dengan kecemasan, penuh dengan kekhawatiran, and Anda nggak tahu harus ngapain. And kayaknya apa yang Anda lakukan semuanya itu nggak ada bergunanya. Saya mengalami itu, saudara. Lebih gampang itu mengalami yang satunya, yang duduk diam, gak ngapa-ngapain, penuh dengan cemas, penuh dengan worry. Itu otomatis kita manusia seperti itu, amin. Secara pikiran, secara logically kita seperti itu. Tapi apa yang Tuhan mau, saudara? Tuhan gak mau kita seperti itu. Be still. Kayak apa yang lagu tadi dikatakan, find rest my soul in Christ alone. Hanya di dalam Tuhan kita bisa menemukan peristirahatan itu, untuk menemukan be still. Berapa banyak di antara saudara Anda menunggu jawaban dari Tuhan? Anda memikir, kenapa kok Tuhan lama banget, kok kayaknya Tuhan gak peduli sama kita? Karena jalan Tuhan bukan jalan kita, saudara. Saya mau kasih satu kata-kata yang saya selalu pegang. Bahasa Inggrisnya itu God doesn't tell you what to do, but instead He will reveal who He is to you. Tuhan itu nggak akan mengatakan, ini kamu harus lakukan ini, kamu harus lakukan ini, kamu harus lakukan ini, supaya kamu dapat berkat, supaya kamu diberkati, hidup kamu berhasil. Tapi Tuhan akan menunjukkan siapa diri Dia dalam kehidupan Anda. Siapa Yesus itu, siapa pribadi Yesus dalam kehidupan Anda. Siapa pribadi Yesus dalam kehidupan Anda? Tanya kepada kiri kanan saudara, siapa Yesus dalam hidup Anda? Gak ada jawabannya ya? Bangun kepercayaan diri Anda kepada Tuhan. Jangan khawatir tentang hidup Anda. Ada ayat yang dikatakan, ada lagu yang, jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Kayaknya lagu buat anak-anak, saudara. Tapi kemarin waktu saya menyanyikan itu, saudara, powerful. Katakan itu, saudara.
burung di udara aja nggak khawatir akan apa yang dia makan, apalagi Tuhan terhadap kita. Amin. Amin. Itu kata-kata itu sangat simple, sangat lagu sekolah minggu kayaknya. Tapi itu mempunyai suatu arti yang sangat besar. Menjadi berkat buat saya. Baru kemarin saya sadar akan lagu itu. And ya, Tuhan itu baik. Tuhan mengubah saya, mengubah pikiran saya. Saya percaya bahwa Tuhan juga bisa melakukan hal yang sama dengan saudara. Amin. Jangan khawatir apa yang kamu pakai. Jangan khawatir kerjaan kamu. Jangan khawatir tentang hidup kamu. Asal you be still. Be still. Jangan quiet. Jangan yang satunya. Be still. Know that God is in control. Sadar bahwa Tuhan full of control dalam kehidupan kita semua. Amin. Amin. And pada waktu saudara menerima firman itu, pada waktu saudara menerima apa yang lagu sekolah minggu itu tadi, Anda menerima, Anda mengimani, di saat itu juga hidup Anda akan berubah. Di saat itu juga Anda akan start reigning in your life. Apa bahasa Indonesia? Anda akan berkuasa. Anda nggak akan dikuasai oleh keadaan di sekitar Anda. Anda nggak akan dikuasai oleh masalah di sekitar Anda. Amin. Saya mau ini lagi, ada contoh lagi. Nih, siapa tahu pernah lihat gambar ini? Saya percaya saudara pernah lihat gambar ini. Gambar yang pertama, do you see a musician or a girl's face? Anda melihat gambar ini, Anda melihat seorang pemusik atau gambar wajah seorang wanita? Pertama kali ya, jangan bohong. Pertama kali Anda melihat ini, kalau nggak ada tulisan ini, apa yang Anda lihat? Musician. Orang meniup trompet. Musician. Banyak yang melihat orang main trompet ya. Tapi kalau Anda lihat lebih jelas lagi, kalau ada tulisan ini, do you see a musician or girl's face? Mata Anda bisa terbuka. Anda bisa melihat gambar yang satu lagi, which is gambar cewek. Amin. Lihat ini satu lagi. Objek pertama apa yang saudara lihat dalam gambar ini? Tengkorak. Tengkorak. Banyak yang bilang tengkorak. Karena emang begitu saudara. Kalau Anda melihat dengan sepintas atau Anda melihat cuman sekedar melihat aja, Anda akan melihat gambar tengkorak di sini. Tapi kalau Anda melihat lebih jelas lagi, kalau saya kasih tahu, coba lihat lagi, coba perhatiin ininya, coba perhatiin ini. Pandangan Anda akan berubah. Anda akan melihat ada dua orang lagi makan, ini meja, ini nggak tahu apa minumannya kali. Terus ini ada lilin. Terus di sini Anda bisa melihatnya? Can you see it? Ya. Anda nggak melihat tengkorak lagi? Rubah pikiran saudara, rubah mata saudara, fokusnya ke nih ada orang di sini, lihat ya, lagi berdiri nih. Terus ini meja, ini ada orang begini. Bisa melihat saudara? Amin. Dalam kehidupan kita juga seperti itu saudara. The moment kita melihat masalah di depan kita melihatnya tengkorak. Wah Tuhan, ini berat. Tapi apa yang Tuhan katakan? Tuhan malah mengatakan sengaja tunggu 2 hari. Tuhan sengaja untuk nggak langsung datang karena Dia mau menyatakan kemuliaan Allah yang sangat besar di dalam kehidupan Anda. Amin. Jadi from this moment saudara, ganti pemikiran saudara, ganti kacamata saudara supaya Anda bisa melihat apa yang Tuhan mau. Amin. Saya mau tutup dengan contoh ini. Saya dapat contoh ini baru dari tadi pagi waktu saya sama Cimofang beli kopi. Saya melihat burung. Saya mendapat inspirasi ini saudara. Saya percaya kebanyakan dari kehidupan kita seperti ini. Ada seorang
seorang yang sangat berhasil, seorang let's say pengusaha yang sangat berhasil, dia udah lihat kaca. Let's say lah kita pakai Obama ya, kita pakai Obama, dia udah dandan, dia udah pakai dasi, udah mungkin pakai cologne, pakai parfum, semuanya udah wangi, udah dia lihat di kaca, I am ready, saya sudah siap. Dan apa yang terjadi waktu dia keluar, misalnya ya keluar rumah, tiba-tiba ada burung berakin dia gitu, let's say, terus kena di rambutnya gitu ya. Apa yang akan dia lakukan, saudara-saudara? Ada dua orang, ada dua tipe yang sangat berbeda. Pertama, wah burung kurang ajar ini. Wah ini saya pasti sial nih. Ada orang yang seperti itu. Udah rapi-rapi begini, malah ada burung, kena kotoran burung lagi, bau lagi. And then apa yang Anda lakukan? Yang sebaiknya Anda lakukan adalah pulang ke rumah mandi. Instead of ngomel, nggak akan menyelesaikan masalah saudara. Go back ke rumah, mandi lagi saudara. Dan apa yang Anda lakukan kalau Anda sudah siap lagi? Anda keluar rumah, Anda kenal lagi. Apa yang Anda harus lakukan? Kalau Anda masih ngomel-ngomel, Anda, Tuhan kenapa sih saya kok ini sial banget hari ini gini. Terus Anda nggak mau mandi, terus biarin di situ, itu namanya goblok, saudara. Itu namanya bego. Apa yang Anda harus lakukan? Ya pulang lagi, mandi lagi, amen. Banyak manusia yang seperti itu, saudara. The moment dia seperti apa yang Pastor Melak kasih contoh, ngaca gini, oh ya udah pakai lipstick dan segala. Waktu dia keluar, oh tadi udah pakai lipstick belum ya? Oh tadi udah sisiran belum ya? Anda nggak akan kemana-mana. Seperti contoh yang tadi itu, saudara. Anda udah rapi-rapi, Anda bilang, saya presiden Amerika, saya pasti akan berhasil. I am the righteousness of God. Kemuliaan Allah di dalam hidup saya. Tuhan memberkati saya. Begitu Anda keluar, Anda kena kotoran burung, kata-kata semua itu kalau hilang, itu sama aja, saudara. Anda mandi lagi, Anda keluar lagi, kena lagi. Jangan malah diem, malah menyalahkan hidup Anda. Wah, memang hidup saya sial ini. Udahlah, saya tinggal di rumah aja lah. Biarinlah saya bau kotoran burung. Itu bego, saudara. Amen. Siapa yang setuju sama saya kalau orang itu bego? Kalau dia nggak mandi lagi, biarin kotoran burung itu di situ. Amin. Tapi kalau Anda balik ke rumah, mandi lagi, katakan waktu Anda berkaca dalam kehidupan Anda, saya orang yang diberkati. I am the righteousness of God. Kemuliaan Allah dalam kehidupan saya. Apa yang terjadi, saudara? Itu yang akan terjadi dalam kehidupan Anda. Karena Tuhan sendiri yang janji dalam kehidupan kita. Amen. So, biarpun ada masalah, biarpun ada kotoran burung atau apalah, kena apa, nginjek kotoran kucing atau apa, balik ke rumah, saudara, ganti sepatu atau mandi, teruskan rencanamu hari itu, teruskan apa yang Tuhan udah katakan kepadamu, teruskan, I am the righteousness of God, kemuliaan Allah dalam kehidupan saya, terus jalan, saudara. Jangan Anda kena itu terus Anda diam and then ngomel-ngomel, menghabiskan waktu. Itu gak akan kemana-mana. And itu bukan Tuhan yang mau. Amen, saudara. Saudara mau penglihatan saudara dipulihkan? Saudara mau mengganti kacamata saudara, pakai kacamata Tuhan yang sudah kasih, bahwa saya diberkati, kemuliaan Allah ada dalam hidup kami. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Katakan pada kiri kanan saudara, engkau diberkati dan kemuliaan Allah ada dalam hidup kamu. Amin. Tuhan, oh your power God, it's so powerful God. Di dalam nama-Mu Tuhan, nama segala nama Tuhan, ada suatu kuasa yang sangat besar Tuhan. Oh kami berdoa Tuhan, bicara